Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman, kami dari kelompok 2 statistika yang akan memaparkan materi tentang grafik, tabel, dan diagram. Kita akan belajar bareng bersama orang-orang hebat, yaitu ada siapa saja? Ada Rizkita Aristia, Muhammad Rida Fadila, Jenal Mustafa, Sri Alma, dan Resano Halimah. Langsung saja terjun ke materi yang akan kita bahas, yaitu tentang statistika deskriptif, yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi orang adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat laporan yang berlaku untuk umum. Cara pengerjaannya yaitu ada dua, yang pertama penyajian data dan yang kedua penjelasan kelompok. Yang akan kita bahas lebih lanjut adalah pada penyajian data, yaitu tabel, diagram, dan grafik. Yang pertama ialah tabel. Tabel ini sering digunakan dalam penyajian data karena bersifat efisien dan cukup komunikatif. Tabel memiliki dua macam, yaitu tabel biasa dan tabel distribusi frekuensi. Tabel biasa. Tabel biasa ini dibagi lagi menjadi 3 macam. Yang pertama ialah tabel dengan data nominal, data yang diperoleh dengan cara klasifikasi. Yang kedua ialah tabel dengan data ordinal. Data ordinal ini ditunjukkan pada data yang berbentuk peringkat. Yang ketiga ialah tabel dengan data interval. Data yang didapat disusun dengan skala Likert dengan interval 1 sampai dengan 4, di mana skor 1 berarti sangat tidak puas, 2 tidak puas, 3 puas, dan 4 sangat puas. Dan yang kedua adalah tabel distribusi frekuensi, di mana merupakan tabel ringkasan data yang menunjukkan frekuensi atau banyaknya item atau objek pada setiap kelas yang ada. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang data yang ada yang tidak dapat secara cepat diperoleh dengan melihat data aslinya. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam tabel distribusi frekuensi, yang pertama kelas interval, kedua panjang kelas, dan yang ketiga adalah frekuensinya. Langkah-langkah dalam menyusun tabel distribusi frekuensi ada 5 dengan keterangan R adalah rentang data atau selisih data, K jumlah kelas interval, P adalah panjang kelas, dan N banyaknya data. Tabel distribusi frekuensi dapat disajikan dengan 3 macam. Yang pertama, tabel distribusi frekuensi kumulatif, di mana frekuensi pada tabel kumulatif merupakan penjumlahan nilai frekuensi dengan bawahannya. Yang kedua, tabel distribusi frekuensi relatif, yaitu penyajian data yang mengubah frekuensi menjadi persen dengan rumus frekuensi dibagi banyaknya data dikali 100%. Dan yang ketiga, tabel distribusi frekuensi relatif kumulatif, yaitu gabungan dari keduanya. Lanjut kita ke contoh soal, yaitu dengan cara membuat tabel distribusi frekuensi yang disajikannya dengan frekuensi relatif kumulatif. Berikut adalah data usia dari 20 responden. Nah, langkah pertama yaitu dengan menyusunnya dari nilai terkecil sampai nilai terbesar. Kemudian kita sudah mengetahui bahwa N atau banyaknya data adalah 20. Kemudian lanjutkan survei data. Kemudian kita harus mencari R, K, dan P. R adalah selisih data, yaitu data tertinggi dikurangi data terendah. Data tertinggi tadi adalah 56 dan data terendahnya adalah 19. Jadi R-nya itu adalah 37. Yang kedua adalah kelas interval dengan rumus 1 ditambah 3,3 log N. N di sini adalah banyaknya data yang sudah kita ketahui bahwa banyaknya data adalah 20. Jadi K-nya itu adalah 5,29. Dibulatkan saja menjadi 5 kelas. Kemudian mencari panjang kelas interval dengan rumus P sama dengan R per K. Jadi P-nya itu adalah 7,4. Tapi panjang kelas di sini bisa dibulatkan jika jumlahnya desimal. Nah, 7,4 itu bisa 7 bisa 8 untuk panjangnya kelas. Namun kita ambil adalah 8. Karena membulatkannya itu ke atas, jadi diambillah 8. Kemudian kita akan menghitung batas kelas, yaitu dengan nilai panjang kelas dikurangi 1. Misalnya 19 ditambah 8 kurangi 1 sama dengan 26. Nah, batasan tersebut akan dimasukkan ke kolom kelas interval, di mana batas bawah itu adalah di sebelah kiri dan batas atasnya di sebelah kanan.
Nah, untuk kolom nomor kelas itu adalah sebagai bantuan untuk banyaknya kelas. Lalu data pada kolom frekuensi tersebut adalah data yang sudah kita survei, di mana nilai yang kurang dari 26 ada 4, dan seterusnya. Kemudian kita akan menyajikannya dengan frekuensi relatif kumulatif, yaitu menghitung frekuensi kumulatif dengan menjumlahkan nilai frekuensi pada tabel 1, tabel yang tadi, dengan bawahannya. Misalnya pada frekuensi awal nomor kelas 1 yaitu adalah 4, lalu ditambah 3 dengan bawahannya. Jadi pada frekuensi kumulatif kelas 2 adalah sama dengan 7. Kemudian menghitung frekuensi relatif kumulatif yaitu dengan mengubah frekuensi kumulatif menjadi persen. Misalnya 7 dibagi 20 sama dengan 0,35, lalu dibuatkan ke dalam persen menjadi 35%, dan seterusnya. Diagram lingkaran adalah sebuah diagram yang berfungsi untuk menampilkan sebuah hasil data atau hasil angka yang digambarkan ke dalam bentuk lingkaran. Pada diagram lingkaran memiliki 3 bentuk diagram yang biasa digunakan, yaitu 1. Diagram lingkaran biasa dalam bentuk angka. 2. Diagram lingkaran derajat dalam bentuk derajat. 3. Diagram lingkaran persen dalam bentuk persen. Contoh soal diagram lingkaran dalam bentuk persen. Rumus pada diagram ini ada 2, yaitu rumus diagram lingkaran biasa dan rumus diagram lingkaran dalam bentuk persen. Contoh soal: seorang pedagang menjual sebuah baju dengan total barang sebanyak 300 buah. Apabila data pada soal di atas digambarkan dalam bentuk diagram, derajat, dan persen sebagai berikut. Pertama, kita cari dulu berapa persen baju anak yang dijual oleh pedagang. Kemudian langsung memakai rumus di atas. Persen baju anak sama dengan 100% dikurangi baju remaja ditambah baju dewasa, sama dengan 100% dikurangi 40% ditambah 38%, sama dengan 100% dikurangi 78%, sama dengan 22%. Kemudian gunakan persen baju anak yang didapatkan ke dalam rumus. Jumlah baju anak sama dengan persen baju anak dibagi 100% dikali total baju, sama dengan 22% dibagi 100% kali 300 buah, sama dengan 6.600 dibagi 100, sama dengan 66 buah. Jadi jumlah baju anak yang dijual pedagang baju adalah 66 buah. Pengertian diagram batang daun. Jadi, diagram batang daun itu ialah untuk menyajikan penyebaran dari suatu data sehingga secara keseluruhan data dari individu-individu itu dapat terlihat. Data kuantitatif disajikan dengan 2 diagram batang daun. Dengan catatan, batang adalah terdiri dari semua angka kecuali digit terakhir. Dan digit terakhir itu ialah angka yang masuk atau yang termasuk ke dalam daun. Misalnya 95. 9 adalah batang, 5 adalah daun, atau 6,61. 6,6 adalah batang dan 1 adalah daun. Berikut adalah contoh soal. Perhatikan data berikut. Dari data tersebut, buatlah diagram batang daun. Langkah yang pertama, agar pembuatan diagram batang daun lebih mudah, kalian bisa urutkan angka dari paling terkecil hingga terbesar. Seperti ini. Lalu selanjutnya adalah menentukan apa yang akan dipresentasikan oleh batang dan daun. Biasanya daun akan mempresentasikan satuan nilai yang lebih kecil daripada batang. Nah, setelah itu kita isi diagram batang daunnya. Yang pertama 6,6, yang kedua 6,7, dan yang ketiga 6,8. Itu di bagian batang. Dan di bagian daunnya ada angka berapa saja. Di belakang 6,6,
berarti ada 1, 4, 7. Lalu di 6,7 ada angka berapa saja di belakang 6,7? Kita lihat ke data yang tadi. Berarti 2, 6, 7, 8. Di 6,8 pun sama, ada angka berapa saja di belakang 6,8? Berarti 1, 2, 9. Grafik. Grafik adalah suatu media gambar yang dijadikan sebagai alat untuk menyajikan informasi yang lebih dinamis dan informatif serta menarik. Jenis-jenis grafik. 1. Grafik batang. 2. Grafik garis. Contoh soal. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut ini ya. Pada akhir tahun 1995 sampai 2004, dealer mobil selalu mencatat jumlah mobil yang dijual. Berikut adalah laporannya. Maka, pembuatan diagram garis pada tabel di atas yaitu pada garis tegak ke atas itu menunjukkan jumlah mobil yang dijual. Pada garis mendatar itu menunjukkan tahun. Berilah titik pada tahun dan jumlah mobil yang terjual. Penjualan mobil cenderung meningkat antara 1995 hingga tahun 1997, sedangkan cenderung menurun antara tahun 2002 hingga tahun 2004. Contoh soal. Daftar siswa MI Al-Fahiyah Palompong adalah sebagai berikut. Tabel data mahasiswa MI Al-Fahiyah yaitu pada garis tegak ke atas itu menunjukkan jumlah siswa. Pada garis mendatar itu menunjukkan kelas siswa. Berilah titik antara jumlah siswa dan kelas siswa. Akhirnya pemaparan materi singkat namun berarti ini sudah selesai. Kami harap kalian bisa memahaminya ya. Tetap jaga kesehatan. Jika sedang bepergian, harap melaksanakan protokol kesehatannya. Jangan lupa subscribe dan like juga. Semoga selalu bahagia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.